Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan memberi tutorial cara setting konfigurasi ini ya, 4 router menggunakan Cisco. Nah, ini saya sudah punya nih dua router. Jadi kita nanti akan lanjutkan saja untuk menghemat waktu. Jadi, kalian pertama bikin seperti ini, di mana IP dari router satu itu adalah 10.10.10.1 dan router keduanya itu titik 2 dan gateway-nya itu sama. Nah, ini cara agar ini terhubung dengan ini itu adalah yang pertama. Kalian pastikan kabel ini, yaitu 01 ini, 10 ini, itu IP dari routernya ya. Ini routernya. Begitupun di router kedua ini. Lalu, kalian pasangkan dulu IP dan pastikan antara router ini sama ini sudah terhubung. Kalau ini sudah terhubung, kalian bisa nanti setting di routing. Nah, ini kalian bisa masukkan networknya itu gateway, tapi belakangnya di sini satu, tapi kalian bikin di sini nol. Dan untuk next hopnya itu kalian bikin yang ini, yang sebelahnya. Lalu kita akan melanjutkannya. Nah, di sini untuk melanjutkannya kita perlu adalah dua router lagi karena kita akan setting 4 router. Lalu ini kalian hubungkan kabelnya. Nah, di sini itu kabelnya kan tidak ada. Kalian bisa pergi ke router dan matikan dulu. Lalu di sini kalian bisa menambahkan port fast ethernet. Sebentar. Kabel fast internet, begitupun yang di nomor 3 ini. Jadi kita bisa matikan dan tambahkan port ethernet. Ini kita bikin sebelahan biar gampang untuk dipelajari. Ini masih record nggak sih? Masih record ya. Lalu karena ini kita lagi ini kan, lagi udah bisa. Nah ini caranya. Jadi kita tengok di nol ini kalian bisa buat untuk gateway. Sorry. Loh. Oke. Baru yang ke satu, kita sudah saya bilang tadi 10.10.10.2 baru kita on kan. Nah, ini udah terhubung. Kalau untuk ini terhubung kalian harus menggunakan kabel yang ini ya, cross. Kalau untuk ini agak tricky teman-teman. Jadi kalau kita seperti ini, itu pasti kena overlap. Jadi untuk ngakalinnya saya menggunakan 20.20.1. Jadi di sini agar tidak terjadi tabrakan ya teman-teman. Oh ya, untuk tugas kalian bisa gunakan IP berapapun, cuman karena untuk tugas ini saya bisa gubah ke 70 dan juga di sini juga bisa dibikin ke 70. Oke. Loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Nah, ini 70. Dan untuk ngetesnya, teman-teman bisa seperti ini ya. Tuh, berhasil kan? Ini bisa kita ubah ke 35. Nah, karena kalau kita untuk hubungin ini nanti itu terakhiran biar gampang, jadi kita bisa fokus dulu ke router-routernya ya. Jadi seperti karena kita udah nambahin kan, yang tadi awalnya kita cuma punya 3 port, di sini kita akan mulai punya 3 port. Ini buktinya nih. Ini kan port ketiga nih. Di sini pun juga ada 3 port. Ini karena tadi ada kelebihan satu, jadi ya banyak. Nah, teman-teman bisa tambahin beberapa yang kalian butuhin seperti switchnya.
seperti ini. Ini bisa kita ubah ke 70. Dan ini 35. Ini tinggal hubungin aja ya teman-teman. Ini biar cepat. Waduh. Oke. Lalu untuk penghubung terakhir, kita bisa gunakan flash Ethernet 1. Ke 1. Biasanya tinggal gunain ini aja. Oke. Di sini kita bisa fokus ke bagian bawah dulu teman-teman. Seperti device mas power on. Oh iya lupa. Jadi kita bisa fokus ke bagian bawah dulu. Nih, ini kita bisa bikin berapapun yang kita mau. Ini kita onin dan sudah dipastikan itu hidup. Nah, di sini misalnya saya ingin kelipatan yang keempat, yaitu 140 karena ini yang keempat. Di sini seperti ini. Nah, oke teman-teman. Ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi karena di sini ada 20.20.20.1, di sini saya ingin ada 20.20.20.2 dan di bagian sini yang bagian dari 3 ke 4-nya itu adalah 30.30.30.1 dan yang ini adalah 30.30.30.2 agar gampang. Oke teman-teman, seperti ini. Lalu di sini kita bisa buat jadinya 30.30.2. Kita on. Lalu di sini ada 168.140.1. Sorry. 2. Oh ya, udah ada tadi. Oke. Ini sudah dipastikan untuk pengiriman emailnya atau kita bisa bilang testing itu sudah berhasil. Lalu ini kita akan hidupkan. Oke, teman-teman. Di sini saya ingin menggunakan di sini tuh adalah 105 ya. Jadi kelipatan 3. Jadi adalah 192.168.105.1. Ini bisa kita copy dulu untuk mempergampang. Nah, di sini teman-teman triknya. Di sini adalah kabel yang dihubungkan antara ini dan ini itu adalah 2. Di mana di sini adalah 20.20.20.1, maka di sini ada 20.20.20.2. Maka kita bisa buat seperti ini. Kita on kan. Dan untuk yang kesebelahnya seperti yang kita bilang tadi, kita akan menggunakan 30.30.1 dan terhubung. Terus yang perlu kita cek adalah memaksa mengetes semua PC ini sudah terhubung dengan router. Lalu kita akan melakukan konfigurasi. Oke, seperti ini. Oke, ini ada yang gagal tadi yang ketiga. Itu karena mungkin ini ya teman-teman masih ini kita belum konfigurasi di dalam ya. Oke, seperti ini. Oke, setelah semuanya bisa seperti ini. Nah, ini kalau kita kirim ke sini itu masih belum bisa teman-teman. Caranya adalah ini. Kalian settingnya seperti ini ya. Jadi, kita remove dulu. Network selanjutnya itu adalah di sini ada 192.168.1.70.1. Maka kita buat seperti itu. Subnet masknya /24. Dan yang terakhir ada next hop. Next hop ini tidak akan pernah berubah teman-teman. Jadi kalau di sini 10.10.10.10.2 ini kan penghubungnya kan antara itu ini
kan router kedua IP-nya yang menghubungkan kabelnya adalah FA1 yang dimana kita membuat IP address-nya itu 10.10. Jadi kita bikin seperti ini. Oh sorry, ini harusnya 0. Nah ini udah teman-teman. Lalu kita bikin juga yang ini teman-teman, 105. Ini kita bisa langsung timpa aja. Walaupun di sini yang lain itu tidak ada 10.10, cuman karena di sini kita next hop-nya itu adalah router 2, maka semuanya harus ikut sama ini ya. Dan juga teman-teman, jika kalian hanya menyeting seperti ini, itu yang terhubung hanya PC dengan PC. Ketika kita mencoba router ke router, itu tidak akan berhasil. Caranya gimana? Kita bikin IP yang ini, teman-teman, 20.20.20.2. Oke teman-teman, seperti itu. Tapi kita akan nanti aja buktikannya. Kita fokus ke WiFi dulu. Lalu kita bisa bikin routing lagi. Ini kalau kita langsung kirim, itu akan gagal karena di sini kita belum bikin kayak pemberhentiannya gitulah. Jadi kita bikin seperti ini. Ini kan titik 35. Kita bisa kayak gini. Nah, ini ada triknya lagi teman-teman. Nah, di sini kan kalau ke kiri kan udah seperti itu. Nah, ini ke kanan. Ke kanan itu penghubungnya sama ini ke sini adalah 20. Maka kita di sini gunakan 20. Di sini 105. Ini teman-teman. Jadi kita kalau sudah ngetes ini ke sini, wah, kok nggak berhasil? Ini sudah sukses. Jadi kalau kita kirim ini ke sini, sudah sukses ya teman-teman. Cuman kalau ini ke sini masih belum. Karena di sini kita belum selesai untuk settingannya. Oke, kita bisa nambahkan IP yang 35 dulu boleh. Nah, ini sama triknya. Kita harus ngecek di sini. Ini adalah penghubungnya itu 20.20.20.1. Ini kan ada 2 IP, cuma karena kita yang penghubungnya 20, jadi kita pakai yang 20 teman-teman. Oke, seperti ini dan seperti ini. Sementara untuk yang kanan kita menggunakan 30 ya teman-teman. Titik 2. Oke teman-teman, untuk ngetesnya ini sudah sukses. Dan kita coba apakah ini bisa hubung ke PC ini. Sukses. Cuman ketika kita ngetes routernya, itu nggak akan bisa teman-teman. Nanti saya kasih tahu caranya. Baru kita coba lagi statik di sini. Kalau di sini kita hanya perlu ngubah ngubah-ngubah IP doang. Soalnya next hop-nya itu udah pasti sama. Jadi misalnya di sini 35. Jadi next hop-nya itu adalah yang ini teman-teman. Yang 30.30.30.1. Kita add 70. Nah, ini kalau kita coba gagal. Kenapa gagal? Karena kita harus nunggu bentar. Ini udah sukses. Kita cek satu-satu ya. Sukses. Apakah udah bisa? Udah sukses. Nah, teman-teman, di sini kita hanya punya satu kekurangan lagi, teman-teman, yaitu router ke router. Sama router 1 ke 2 bisa, tapi ke yang 3 4 nggak bisa. Itu gimana, Bang? Nah, itu caranya. Kita tetap menggunakan hopnya sama ya. Itu 10.10.2. Tapi networknya itu kita harus gunakan yang kiri ini, teman-teman. Yang network atasnya, yang penghubung antara desktop ini ke sini. Jadi misalnya kita bikin 20.20.20.2, netmasknya sama. Kita add, sorry, ini 0. Dan yang di sini tadi kan 30.30.30.0. Oke. Lalu coba kita bikin ini di sini. 109
Ini kita akan router kedua, yang ketiga nih. Kita ingin hubungin ke satu kan. Jadi kita bikin IP-nya. 2.1, 255.255.255. Titik 0. Next hop yang ke kiri itu tadi adalah 20. Jadi kita bikin 20.21. Ini 0. Dan ini mau kita hubungin yang keempat kan. Kita cuma kurang yang keempat. Kita bisa bikin 30.30.30.0. Addressnya /24. Dan next hopnya itu yang ke kanan itu adalah 20.20.20 ya. Kita add. 192. Ini kita yang router keempat ini kita ingin hubungkan ke yang ini ya. Ke 1 sama 2. Jadi kita bikin dua kali. Penghubungnya adalah 30.30.30. Maka kita next hopnya adalah 30.30.1. 168.70. Ini adalah yang kedua. Baru netmasknya /24. Kita add. Loh, kenapa nih? Oh, ini dah. Baru kita bikin yang 35. Oh, sorry teman-teman. Maksudnya itu yang ini ya. Nah, yang ini. Sama yang ini. Penghubungnya. Yang 20.20. 20.20.20.0. Sorry nggak fokus. Nah, ini kalau kita udah nyoba nih, 1 ke 3, itu udah sukses. Jadi semuanya sudah berhasil. Tuh. Ini yang keempat ini masih gagal kan. Oh, udah bisa. Jadi teman-teman hanya seperti itu konfigurasinya. Ini dia tinggal ditambahin seperti misalnya ini. Kasih tanda untuk belajar lagi. Seperti ini. Oke teman-teman. Sekian tutorial dari saya. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman dan berguna bagi semuanya. Ya, terima kasih. Kalau bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Intinya kalian jika ingin routernya nyambung ya tambahin IP-nya. Oke, itu aja sih.